Ada saatnya dalam hidup setiap Gemini ketika tawa mereka terhenti, seolah tertahan oleh tarikan napas. Bukan karena mereka berlebihan, tetapi karena sesuatu di dalam diri mereka akhirnya mengerti apa yang selama ini coba diabaikan oleh hati mereka. Gemini sangat pemaaf. Mereka mampu membingkai ulang, menafsirkan ulang, dan memberikan kesempatan kedua sampai mereka kelelahan. Mereka tahu bagaimana mengubah rasa sakit menjadi kata-kata dan kata-kata menjadi darah. Namun, ada pengkhianatan yang tidak hanya melukai mereka. Pengkhianatan itu mengubah mereka. Dan begitu seorang Gemini telah diubah oleh Anda akan merasakannya. Bukan sebagai sebuah adegan, bukan sebagai sebuah pertengkaran, tetapi sebagai penutupan diam-diam sebuah pintu yang tanpa Anda sadari telah menghangatkan Anda. Gemini sering disebut munafik, tetapi kebenaran jauh lebih berharga. Gemini selalu membuka dua jendela sekaligus, satu untuk apa yang Anda katakan dan yang lainnya untuk apa yang Anda maksudkan. Satu untuk siapa Anda hari ini, dan yang lainnya untuk siapa Anda akan menjadi. Inilah mengapa mereka begitu murah hati dalam memberikan kesempatan kedua. Mereka memahami waktu yang tepat, jendela kebenaran. Mereka dapat melihat pertumbuhan. Mereka dapat membayangkan versi diri Anda yang mampu membuat pilihan yang lebih baik. Tetapi ketika Anda berulang kali menunjukkan kekeraskepalaan Anda dengan melakukan kesalahan yang sama, Gemini berhenti berjuang dengan fakta. Mereka berhenti mencoba menyelamatkan potensi. Mereka berhenti melibatkan intuisi mereka. Jika Anda pernah menderita karena kesalahpahaman, diremehkan, atau merasa kewalahan secara emosional, dan Anda mencari kejelasan spiritual yang benar-benar membantu Anda sembuh, berlanggananlah Astro Gemini sekarang. Saluran ini untuk pikiran yang hidup terlalu cepat, hati yang terlalu lama memaafkan, dan jiwa yang belajar untuk memilih kedamaian tanpa rasa bersalah. Karena Gemini tidak mudah berhenti mencintai, mereka pertama-tama berhenti mempercayai. Dan bagi Gemini, kepercayaan bukan hanya kejujuran. Itu adalah rasa aman, konsistensi, dan perasaan mampu menjadi diri mereka sepenuhnya tanpa takut akan hukuman. Ketika seorang Gemini memutuskan bahwa mereka sudah cukup, itu jarang terjadi secara impulsif. Itu adalah proses kumulatif. 1000 tanda peringatan kecil diabaikan, sampai tanda terakhir menjadi tidak mungkin untuk dibungkam. Hal pertama yang tidak pernah benar-benar dimaafkan oleh seorang Gemini adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Mereka tidak hanya dibohongi, tetapi juga diperlakukan dengan tidak adil. Mereka diperlakukan seolah-olah mereka naif, seolah-olah mereka tidak akan menyadari bagian-bagian yang hilang dari teka-teki tersebut. Gemini diperintah oleh Merkurius, sang pembawa pesan, penafsir realitas. Berbohong kepada seorang Gemini tidak hanya merusak fakta, tetapi juga persepsi mereka. Dan meskipun seorang Gemini dapat melihat kesalahan dari perspektif yang tepat, mereka tidak dapat memaafkan rasa tidak hormat yang disamarkan sebagai kata-kata yang menenangkan. Itu adalah jenis kebohongan yang berbisik. Aku rasa kamu tidak cukup pintar untuk memahami kebenaran, dan itu lebih menyakitkan daripada yang mungkin kamu bayangkan. Luka kedua adalah pengkhianatan kepercayaan dalam keintiman. Gemini berhati-hati dalam berbagi rahasia. Mereka mungkin tampak terbuka, tetapi kepekaan sejati mereka bersifat selektif. Ketika mereka mempercayakan sesuatu yang sakral, lembut, atau belum selesai kepada Anda, mereka menempatkan dunia batin mereka di tangan Anda. Jika Anda mengubahnya menjadi gosip, hiburan, atau senjata, Anda melakukan lebih dari sekadar menghancurkan kepercayaan mereka. Anda mengajari mereka bahwa keintiman itu berbahaya. Gemini tidak akan melupakan siapa yang mengeksploitasi kerentanan mereka.
Mereka mungkin tersenyum lagi, tetapi pintu menuju keintiman itu akan tetap terkunci. Luka ketiga adalah luka kontrol. Semangat Gemini adalah rasa ingin tahu, pergerakan, napas yang membutuhkan ruang. Ketika Anda memenjarakan mereka dengan kecemburuan, rasa bersalah, pengawasan terus-menerus, atau ujian, Anda tidak mencintai mereka. Anda mengendalikan mereka. Gemini merasakan ini seketika. Mereka menyadari ketika kasih sayang adalah pengawasan, ketika perhatian menyamar sebagai kepemilikan. Mereka mungkin mentolerirnya dengan mencoba memahami atau bersikap welas asih. Tetapi pada akhirnya sistem saraf mereka memilih kebebasan daripada kenyamanan Anda. Luka keempat adalah penolakan untuk berkomunikasi. Bahasa cinta Gemini adalah kejelasan. Bahkan pada tingkat emosional, mereka mendambakan pemahaman. Jadi, ketika Anda memutar mata, mengejek mereka, menyebut mereka terlalu berlebihan, atau menganggap kata-kata mereka sebagai kebisingan, Anda mengabaikan mereka. Gemini tidak membutuhkan persetujuan. Mereka perlu mengakui bahwa pikiran mereka hidup, mencari koneksi. Ketika dihukum karena berbicara, mereka belajar diam. Dan begitu keheningan menjadi perisai, hubungan berakhir tanpa disadari. Poin kelima adalah manipulasi emosional, terutama ketika disamarkan sebagai kepolosan. Gemini mahir dalam menavigasi kompleksitas dan perasaan yang membingungkan. Yang tidak dapat mereka maafkan adalah terpojok secara emosional oleh taktik. Kasih sayang yang ditahan versus kepatuhan, kata-kata yang diputarbalikkan, setiap percakapan diubah menjadi pengadilan di mana mereka selalu disalahkan. Manipulasi awalnya berhasil karena Gemini mengantisipasi akan diperlakukan tidak adil. Tetapi begitu rencana itu menjadi jelas, begitu kontrol alih-alih penyembuhan terlihat, sesuatu menjadi dingin di dalam diri mereka. Bukan kekejaman, tetapi kejelasan. Poin keenam adalah dihukum karena kecemerlangan, humor, pesona, atau kemudahan bersosialisasi mereka. Bagi Gemini, cahaya adalah masalah kelangsungan hidup. Cahaya mencegah mereka tenggelam dalam jurang keputusasaan. Ketika mereka diremehkan oleh rasa iri, sarkasme, atau sindiran halus, mereka merasakannya sebagai serangan terhadap jiwa mereka sendiri. Gemini tidak hidup untuk memudar ke latar belakang agar orang lain merasa lebih penting. Luka ketujuh mengubah realitas, bukan hanya hati. Gemini tidak pernah memaafkan jika mereka dibuat ragu terhadap apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran. Manipulasi mental, penyangkalan terhadap kata-kata, tindakan, atau fakta sambil dicap tidak stabil. Ini menyerang inti dari persepsi mereka. Luka ini merampas tidur mereka, mengubah rasa ingin tahu mereka menjadi kewaspadaan berlebihan, dan menjerumuskan mereka ke dalam keraguan. Ini adalah kekerasan spiritual yang sesungguhnya bagi Gemini. Jika Anda telah menderita pengkhianatan semacam ini, anggap video ini sebagai janji kepada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi mengabaikan intuisi saya. Setelah luka ini, Gemini mengubah cara mereka mencintai menjadi lebih bijaksana, lebih intens, dan kurang mudah bingung. Mereka berhenti menjelaskan hal yang sudah jelas, menuntut kejujuran, dan membuktikan bahwa ingatan mereka layak dihormati. Poin ke-8 adalah penghinaan di depan umum, bukan kerapuhan, tetapi martabat. Gemini dapat bercanda tentang diri mereka sendiri secara pribadi, tetapi rasa malu di depan umum, pengungkapan untuk keuntungan politik, atau pertunjukan yang merugikan mereka akan mengajarkan mereka betapa Anda menghargai mereka. Harga diri Gemini bersifat pribadi. Begitu terluka, mereka tidak akan pernah merasa aman di dekat Anda lagi. Poin ke-9 adalah pengulangan janji yang dilanggar. Gemini dapat memaafkan kesalahan.
Yang tidak dapat mereka maafkan adalah terkikisnya kepercayaan secara perlahan ketika saya akan terus-menerus berubah menjadi saya tidak akan. Kata-kata itu penting, tetapi konsistensi adalah yang terpenting. Keandalan, bukan kesempurnaan yang mereka butuhkan. Poin ke-10 adalah penggunaan rahasia mereka sebagai senjata. Kehidupan batin Gemini itu kompleks. Pengakuan adalah hal yang sakral. Mengubahnya menjadi amunisi mengajarkan mereka bahwa cinta itu berbahaya, bahwa keintiman menyembunyikan pisau tersembunyi. Gemini mungkin memaafkan secara lahiriah, tetapi pikiran mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali keterbukaan yang sama. Mereka menampilkan citra diri sebagai sosok yang tak terkalahkan. Poin ke-11, yang seringkali tak terlihat, muncul ketika harapan mereka terhambat, bukan oleh ucapan yang kejam, tetapi oleh suasana sinisme, mimpi yang diejek, ide yang diabaikan, dan imajinasi yang ditenggelamkan ke dalam kegelapan secara diam-diam meracuni pikiran mereka. Gemini mungkin akan terus berusaha menghibur Anda, membuat Anda tertawa, sampai mereka menyadari bahwa mereka bekerja keras untuk membuat Anda merasa nyaman. Bagi Gemini, pengampunan terwujud sebagai jarak yang penuh kebaikan, ketenangan, semoga yang terbaik untukmu, sementara jiwa mereka diam-diam memilih jalan lain. Mereka tidak dramatis, terkadang mereka pergi dengan damai. Bukan sikap dingin, tetapi penerimaan realitas, pelepasan fiksi. Gemini juga harus menyembuhkan luka mereka sendiri. Terkadang, mereka memaafkan terlalu cepat untuk menghindari penderitaan. Pemahaman tidak sama dengan keamanan. Belas kasih tidak sama dengan akses. Evolusi tertinggi terletak pada kesadaran bahwa seseorang dapat bersikap baik dan tetap menjaga jarak, mencintai sambil menutup pintu. Jika Anda dikhianati dengan cara ini, ketahuilah ini. Kepekaan Anda bukanlah masalahnya. Ketidakpercayaan Anda tidak berlebihan. Harapan Anda tidak terlalu tinggi. Anda hanya menyadari bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah racun yang beraroma wangi, dan Anda tidak dilahirkan untuk menderita secara spiritual demi kenyamanan orang lain. Tanyakan pada diri sendiri luka apa yang telah Anda toleransi terlalu lama dengan harapan akan sembuh. Rasa sakit Gemini berasal dari kesetiaan pada potensi, tetapi masa depan Anda juga layak mendapatkan kesetiaan. Bagikan tanggal lahir dan zodiak Anda di kolom komentar. Dan luka tak termaafkan apa yang paling memengaruhi Anda. Bukan untuk menghidupkannya kembali, tetapi untuk menyebutkannya dan membebaskan diri darinya. Ketika sembuh, Gemini menjadi kuat dan teguh secara diam-diam. Mereka berhenti mencari kejelasan dalam kekacauan, sehingga memberikan banyak kesempatan untuk mencintai yang mereka anggap sebagai permainan. Mereka memilih hubungan seperti oksigen, bukan interogasi. Orang baik tidak perlu menekan intuisi mereka untuk menemukan kenyamanan. Pengampunan bagi Gemini adalah suci. Itu harus diperoleh. Melanggar batasan tertentu dan Anda mungkin akan diingat, tetapi titik-titik sensitif akan tetap tidak terjangkau. Jika ini sesuai dengan Anda, sukai dan berlangganan Astro Gemini. Dukung saluran ini untuk mendapatkan akses awal ke konten eksklusif. Tonton video lain untuk menemukan pesan alam semesta. Tanggal 6 Februari 2026. Bonus Spark, kekuatan rahasia Gemini. Yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap momen keheningan mengajarkan Gemini pelajaran mendalam tentang diri mereka sendiri. Di balik penampilan mereka yang riang, tanpa beban, dan mudah beradaptasi, dunia batin mereka seperti perpustakaan rahasia yang penuh dengan ajaran, pengamatan, dan wawasan yang hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk menemukannya. Ketika mereka menutup pintu,
Itu bukan hanya tentang Anda, tetapi juga tentang menghormati nilai-nilai mereka sendiri, batasan mereka sendiri, ruang suci mereka sendiri. Kekuatan Gemini itu halus namun tak kenal lelah. Mereka bisa memaafkan tetapi tidak melupakan. Mereka tahu bagaimana mengamati bahkan ketika itu menyakitkan dan belajar bahkan ketika itu tampak tidak adil. Setiap patah hati, setiap pengkhianatan, setiap kali mereka merasa diremehkan menjadi batu loncatan menuju penguasaan diri. Itu bukan kepahitan, tetapi pemurnian. Seperti sungai yang mengukir dasarnya di bebatuan, Gemini diam-diam menempa kekuatan yang tak tergoyahkan. Inilah rahasianya. Meskipun banyak yang percaya bahwa perubahan Gemini didorong oleh orang lain, kebenarannya jauh lebih dalam. Setiap kesimpulan, setiap batasan, setiap pelajaran adalah tentang perlindungan diri dan harga diri. Mereka belajar untuk melindungi energi mereka, menjaga rasa ingin tahu mereka, dan menghargai kegembiraan mereka. Mereka menjadi mahir dalam membedakan orang-orang yang benar-benar menyehatkan jiwa mereka dari orang-orang yang hanya memanjakan ego mereka. Intuisi Gemini semakin tajam seiring waktu. Kemampuan mereka untuk memahami orang, niat mereka, dan isyarat yang tidak terucapkan menjadi hampir seperti nabi. Mereka merasakan ketulusan dalam kebaikan dan tahu kapan itu direncanakan. Mereka merasakan energi yang mendasari suatu ruangan dan secara naluriah tahu siapa yang pantas berada di sana dan siapa yang tidak. Dan ini bukanlah kesombongan. Ini adalah kelangsungan hidup, kebijaksanaan, perisai spiritual yang ditempa oleh pengalaman bertahun-tahun. Rahasia lain yang sering diabaikan adalah bahwa Gemini berkembang dalam dualitas. Mereka merangkul kontradiksi, kompleksitas, dan nuansa, dan tidak takut disalahpahami. Mereka memahami bahwa hidup jarang sederhana, bahwa orang jarang murni, dan bahwa cinta tidak pernah berjalan mulus. Namun, terlepas dari semua kehati-hatian dan kebijaksanaan mereka terus mencintai sepenuh hati. Mereka hanya belajar mencintai dengan lebih cerdas, bukan dengan intensitas yang lebih rendah. Proses penyembuhan mereka dipandu oleh ritme yang sakral. Mereka menarik diri, merenung, dan membangun kembali diri mereka dari dalam. Mereka mungkin tidak menceritakan seberapa besar penderitaan mereka, tetapi setiap kata yang tak terucapkan, setiap air mata yang ditumpahkan dalam diam, setiap pikiran yang dirahasiakan berkontribusi pada transformasi yang tidak dapat dipaksakan atau dipercepat. Ketika mereka muncul kembali, mereka berbeda, bukan kurang penyayang, tetapi lebih sadar. Mereka telah mempelajari seni kemurahan hati yang selektif, mengetahui kepada siapa harus memberikan waktu dan energi mereka, dan kepada siapa harus memberikan diri mereka sepenuhnya. Inilah kebenaran terdalam tentang Gemini. Pengampunan dan cinta mereka bukanlah kelemahan, melainkan tindakan keberanian yang disadari. Setiap kali mereka memilih untuk memaafkan, itu karena mereka telah melakukan kerja batin yang penting untuk mencegah sejarah terulang kembali. Setiap kali mereka menjauhkan diri, itu karena mereka telah memahami bahwa jiwa mereka terlalu berharga untuk digunakan sebagai hiburan semata bagi orang lain. Terakhir, bagi mereka yang menjalin hubungan sejati dengan seorang Gemini, ketika mereka membuka pintu ke dunia batin mereka, ketika mereka menurunkan penghalang mereka, itu adalah hadiah yang tulus. Anda kemudian menerima bagian manusia yang paling bersemangat, cerdas, mendalam, dan berwawasan. Berada di hadapan seorang Gemini yang tenang berarti menyaksikan kekuatan ketahanan, ketajaman, dan cinta tanpa syarat yang diukur dengan cermat. Jadi, inilah poin pentingnya. Jika Anda seorang Gemini, hargai jalan Anda, lindungi cahaya Anda, hargai intuisi Anda,
Dan ingat, menutup pintu bukanlah tindakan egois. Memprioritaskan penyembuhan diri sendiri bukanlah tindakan kejam. Dan tidak ada yang salah dengan menunggu rasa hormat sebelum Anda mencintai. Dan jika Anda mencintai seorang Gemini, pahami ini. Mereka adalah alam semesta yang penuh kedalaman, kegembiraan, kebijaksanaan, dan keajaiban. Tetapi hanya untuk mereka yang siap bertemu mereka dengan setara, dengan kesadaran penuh dan keaslian. Karena hati seorang Gemini setelah sembuh tidak hanya bertahan hidup. Hati itu berkembang bukan dalam kebisingan, kekacauan, atau drama, tetapi dalam kejelasan, kedamaian, dan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang benar-benar telah menerima nilai dirinya sendiri. Bonus Spark, bagian 2. Ketahanan tersembunyi Gemini. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah betapa anggunnya Gemini memikul beban dunia dan pikiran mereka sendiri. Mereka sering diremehkan karena aura mereka cerah dan ceria. Tetapi di balik setiap senyuman, setiap komentar cerdas, setiap percakapan yang lancar, tersembunyi pikiran yang terus mengamati, menganalisis, dan melindungi diri sendiri. Gemini tidak hanya bereaksi. Mereka menganalisis, mengantisipasi, dan mempersiapkan diri. Ketahanan mereka tenang, seperti badai yang menyebar perlahan sebelum mengubah segala sesuatu di jalannya. Hati seorang Gemini sangat besar, tetapi bukan tanpa dasar. Mereka mencintai dengan dalam, terkadang penuh gairah, tetapi seiring waktu, kehidupan mengajarkan mereka seni keterikatan selektif. Mereka belajar untuk menginvestasikan energi mereka hanya di tempat yang akan dihargai dan dihormati. Ini bukan sinisme, ini adalah evolusi. Setiap pengkhianatan, setiap kesalahan orang lain, setiap momen ketika mereka merasa diremehkan menjadi pelajaran, sebuah filter yang mempertajam daya penghakiman mereka. Setelah mereka keluar dari periode transisi ini, Gemini tidak lagi mudah tergoda oleh pesona, janji palsu, atau kasih sayang yang dangkal. Pikiran seorang Gemini bagaikan perpustakaan luas yang berisi pengalaman, kenangan, dan refleksi. Mereka tidak mudah lupa, tetapi mereka belajar memaafkan dengan cara yang menjaga jiwa mereka. Mereka memahami bahwa beberapa orang tidak mampu menerima mereka apa adanya, dan itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah keterbatasan orang lain. Dan dalam kesadaran ini, Gemini menemukan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan untuk pergi tanpa marah, kekuatan untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, kekuatan untuk memilih kedamaian daripada kekacauan. Inilah sesuatu yang luar biasa tentang Gemini. Rasa ingin tahu mereka tidak pernah padam, bahkan setelah patah hati. Bahkan ketika kepercayaan dikhianati, bahkan ketika harapan diuji, mereka terus menjelajah, mengajukan pertanyaan, dan mengagumi. Mereka tidak menutup diri sepenuhnya. Mereka hanya membuka diri dengan kebijaksanaan. Mereka sangat melindungi energi mereka, tetapi mereka tidak melepaskan rasa ingin tahu atau kegembiraan mereka. Dalam hal ini, Gemini adalah paradoks, kuat, berhati-hati, dan sangat terbuka terhadap perubahan. Aspek lain dari ketahanan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap momen kesalahpahaman memicu introspeksi, kreativitas, dan pertumbuhan spiritual mereka. Mereka mengubah pengalaman mereka menjadi wawasan, kesedihan mereka menjadi kebijaksanaan, dan perjuangan mereka menjadi seni. Dan ketika seorang Gemini membagikan ini kepada dunia, itu tidak pernah dangkal. Itu dipenuhi dengan kedalaman, makna, dan resonansi yang mampu menyentuh bahkan hati yang paling keras sekalipun.
Gemini juga menguasai seni menetapkan batasan emosional. Mereka memahami bahwa mencintai orang lain tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Mereka belajar untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, untuk menjauh dari hal-hal yang beracun tanpa ragu-ragu, dan untuk menciptakan ruang bagi penyembuhan diri mereka sendiri. Inilah mengapa Gemini sering tampak begitu seimbang, begitu tenang, bahkan ketika hidup telah menguji mereka dengan cara yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Dan inilah kebenaran yang sesungguhnya. Seorang Gemini yang telah sembuh menjadi penuntun, cermin, dan cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat potensi orang lain tanpa kehilangan jati diri. Mereka menawarkan kebijaksanaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka tahu bagaimana menerima cinta tanpa dikuasai olehnya. Dan ketika Anda menyaksikan seorang Gemini bertindak dengan tingkat kesadaran seperti ini, itu sungguh menakjubkan. Bagi mereka yang mencintai seorang Gemini, berikut pelajaran penting. Mereka tidak perlu kaku, terkendali, atau terkekang. Mereka membutuhkan rasa hormat, kejujuran, dan pengertian. Mereka membutuhkan ruang untuk berkembang, bernapas, dan pengakuan atas kedalaman diri mereka. Dengan memberikan hal ini kepada mereka, Anda memasuki dunia kecerdasan, humor, gairah, dan intuisi yang tak tertandingi.